I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semua. Nah, sebelum teman-teman menonton video ini, perkenalkan, saya atas nama Nur Aisyah dari kelas 12 IPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu nggak sih apa itu sifat koligatif larutan? Nah, mari kita belajar bersama, simak videonya dengan baik ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Apa sih itu sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari 2 jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sifat koligatif larutan itu bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya atau konsentrasi larutannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi konsentrasi larutannya. Jumlah partikel zat yang terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yakni konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan terdiri dari molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama, molaritas. Molaritas merupakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya M sama dengan N per V, atau M sama dengan W per mR kali 1000 per V. Nah, yang kedua, molalitas. Molalitas merupakan satuan konsentrasi yang penting untuk menentukan sifat-sifat yang tergabung dari jumlah partikel dalam larutan. Rumusnya itu M sama dengan N per P atau M sama dengan W per mR kali 1000 per V. Nah, yang terakhir, fraksi mol. Fraksi mol menyatakan bahwa perbandingan banyaknya mol dari zat pelarut dan pelarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Nah, rumusnya itu XP sama dengan NP per NT tambah NP dan XT sama dengan NT per NT tambah NP. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat koligatif larutan yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, dan yang keempat, tekanan osmotik. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Nah, tekanan uap merupakan jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. Ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya menjadi uap, di waktu bersamaan, uap tersebut akan kembali menjadi zat cair. Nah, di sini ada pun bunyi hukum Raoult, yaitu penurunan tekanan uap jenuh tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Yang kedua, penurunan tekanan uap jenuh berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut, sehingga semakin besar nilai fraksi mol zat terlarut, maka tekanan uap larutan akan semakin rendah. Penurunan tekanan uap terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Yang kedua, penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Nah, kalian tahu nggak sih di mana perbedaannya? Nah, larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau tidak dapat terionisasi. Sedangkan larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Jadi sebaliknya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat rumus dari penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit dan penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan.
Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Titik didih ini dapat mengalami kenaikan bila ditambahkan zat terlarut ke dalam larutan yang kemudian dikenal dengan istilah kenaikan titik didih. Contohnya, apabila air murni dipanaskan pada tekanan 1 atmosfer atau 660 mmHg, maka air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Jadi, kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Dalam kimia, kenaikan titik didih ini dinyatakan dengan simbol delta Tb. Rumusnya delta Tb sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Nah, kenaikan titik didih dibagi menjadi dua jenis larutan. Yang pertama, kenaikan titik didih larutan non-elektrolit, di mana rumusnya itu delta Tb sama dengan M kali Kb, atau diturunkan menjadi delta Tb sama dengan W per mR kali 1000 per P. Nah, yang kedua, kenaikan titik didih larutan elektrolit. Rumusnya delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I, atau diturunkan delta Tb sama dengan W per mR kali 1000 per P dikali Kb dikali I, di mana I diturunkan lagi atau dijabarkan menjadi 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali alfa. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama tentang kenaikan titik didih larutan elektrolit. Soalnya, berapa massa BaCl2 yang harus dilarutkan dalam 200 gram air sehingga mendidih pada suhu 102,3 derajat Celcius? Terlebih dahulu teman-teman harus menganalisis soalnya. Nah, yang diketahui di sini P sama dengan 200 gram, Tb sama dengan 102,3 derajat Celcius, Kb sama dengan 0,52, ARBA sama dengan 137, dan ARCl sama dengan 35,5. Pada soal ini yang ditanyakan berapa massa BaCl2. Berarti yang ditanyakan itu W-nya. Untuk mencari W pada soal ini, kita bisa menggunakan rumus delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I. Karena BaCl2 merupakan senyawa yang sifatnya elektrolit kuat, maka harus dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Selanjutnya kita bisa mencari delta Tb-nya. Delta Tb sama dengan Tb dikurang Tb0. Tb-nya di sini 102,3 derajat Celcius. Nah, Tb0-nya itu 100 derajat Celcius. Itu tetapan ya teman-teman. 102,3 dikurang 100 hasilnya 2,3. Setelah delta Tb-nya kita dapatkan, kita tinggal mencari W-nya. Delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I. Terus kita turunkan M-nya. Delta Tb sama dengan W per mR dikali 1000 per P dikali Kb dikali I. I-nya diturunkan menjadi 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Terlebih dahulu kita mencari MR-nya. MR BaCl2 sama dengan, karena Ba-nya tidak ada angka di sampingnya, berarti nilainya 1. Sedangkan Cl-nya ada angka di sampingnya 2, berarti dia mempunyai 2 Cl. Jadi sama dengan 1 dikali ARBA ditambah 2 dikali ARCl. ARBA-nya di sini nilainya 137, ARCl nilainya 35,5. 1 dikali 137 hasilnya 137.
2 dikali 35,5 hasilnya 71. 137 ditambah 71 sama dengan 208. Jadi kita sudah dapat nilai MrBaCl2 yaitu 208. Setelah itu kita masukkan nilainya. Delta TB sudah dapat 2,3. W-nya yang mau dicari, Mr sudah didapat 208 dikali 1000 per P-nya sudah ada di soal, diketahui 200 dikali KB-nya sudah diketahui 0,52 dikali 1 ditambah 3 dikurang 1 dikali alfa. Nah, teman-teman pasti bertanya, bagaimana saya langsung bisa mendapatkan 3 ini? 3 ini diambil dari BaCl2 yang terionisasi menghasilkan Ba2+ ditambah 2Cl-. Nah, di sini kan Cl nilainya 2, Ba itu nilainya 1. Jadi 2 ditambah 1 itu 3. Nah, di sini teman-teman bisa hilangkan nilai nolnya itu masing-masing 2. Jadi yang tersisa 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 2,3 sama dengan W per 208 dikali 5 dikali 0,52 dikali 1 ditambah 2 kali 1. Nah, di mana dapat 2 dari 3 dikurang 1. Terus alfanya di sini 1. Jadi 2 kali 1 kan nilainya 2. 2 tambah 1 nilainya 3. Jadi kita bisa tulis 2,3 sama dengan W per 208 dikali 5 dikali 0,52 dikali 3. Setelah itu kita kalikan 5 dikali 0,52 dikali 3. Hasilnya 7,8. Jadi kita tulis 2,3 sama dengan W dikali 7,8 per 208. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan. W dikali 7,8 sama dengan pembagian pindah ruas itu menjadi kali ya. Jadi 2,3 dikali 208. 2,3 dikali 208 hasilnya 478,4. Lalu kita pindah ruaskan yang sejenis. Jadi W sama dengan 478,4 dibagi 7,8. Hasilnya 54,9. Jadi kita sudah dapat W-nya sebesar 54,9. Nah, selanjutnya saya akan membahas penurunan titik beku. Teman-teman sudah ada yang tahu nggak sih apa itu penurunan titik beku? Jadi titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Titik beku ini mengalami penurunan atau disebut dengan penurunan titik beku ketika adanya penambahan zat terlarut ke dalam sebuah larutan. Sehingga penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Penurunan titik beku atau delta TF merupakan selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Rumusnya sama dengan delta TF sama dengan TF larutan dikurang TF pelarut. Penurunan titik beku dibagi menjadi 2. Pertama, penurunan titik beku larutan non-elektrolit, di mana rumusnya itu adalah delta TF sama dengan M dikali KF. Delta TF itu adalah penurunan titik beku larutan. M itu adalah molalitas zat terlarut. Dan KF adalah penurunan titik beku molal pelarut. Setelah itu kita turunkan M-nya menjadi delta TF sama dengan W per Mr dikali 1000 per P dikali KF. W adalah massa zat terlarut. Mr adalah massa molekul relatif.
P-nya adalah massa zat pelarut. Yang kedua, penurunan titik beku larutan elektrolit. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. M-nya kita jabarkan menjadi delta TF sama dengan W per MR dikali 1000 per P dikali KF dikali I-nya diturunkan menjadi 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 20 gram zat A dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air 1,86 dan MR sama dengan 40. Hitunglah titik beku larutan. Nah, pada soal ini yang diketahui W sama dengan 20 gram, P sama dengan 200 gram, KF air sama dengan 1,86 dan MR sama dengan 40. Yang ditanyakan di sini titik beku larutan atau dilambangkan dengan TF. Untuk mencari TF, kita menggunakan rumus delta TF sama dengan M dikali KF. Kita turunkan M-nya menjadi delta TF sama dengan W per MR dikali 1000 per P dikali KF. Setelah itu kita tinggal masukkan nilainya. W-nya ada di soal sebanyak 20 gram. MR-nya 40 dikali 1000. P-nya 200 dikali KF-nya 1,86. Jadi delta TF sama dengan 20 per 40 dikali 10 per 2. Kenapa bisa 10 per 2? Karena 1000 dihilangkan 2 nolnya, 200 dihilangkan juga nolnya 2. Jadi yang tersisa tinggal 10 per 2 dikali KF-nya 1,86. Delta TF sama dengan 20 dibagi 40 hasilnya 0,5 dikali 10 dibagi 2 hasilnya 5 dikali 1,86. Nah, kita tinggal kalikan semua, hasilnya 4,65. Jadi kita sudah mendapatkan delta TF-nya itu sebesar 4,65 derajat Celcius. Karena di sini kita sudah mendapatkan delta TF-nya, kita langsung saja mencari TF. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. TF-nya di sini 0 dikurang delta TF 4,65. 0 dikurang 4,65 hasilnya min 4,65. Jadi kita sudah mendapatkan titik beku larutannya itu sebesar min 4,65. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi permeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Dalam rumus tekanan osmotik ada beberapa komponen yang dibutuhkan, yakni molaritas, konstanta gas, hingga suhu. Tekanan osmotik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Rumusnya bisa teman-teman lihat. Yang kedua, tekanan osmotik larutan elektrolit. Nah, rumusnya juga bisa teman-teman lihat di sini. Adapun contoh penerapan prinsip sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penurunan tekanan uap kolam apung. Nah, kolam apung merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut. Air yang berada dalam kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini
sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Selanjutnya, kenaikan titik didih, contohnya memasak dengan menambahkan garam. Mengapa bisa? Karena garam dapat berperan dalam kenaikan titik didih. Ketika menambahkan garam ke dalam masakan, maka hal itu akan membuat titik didih air menjadi meningkat. Yang ketiga, penurunan titik beku. Contohnya itu mencairkan salju di jalanan dengan menaburkan garam. Nah, ketika musim dingin tiba, maka seluruh dataran seperti jalan akan tertutup oleh salju tebal. Agar bisa dilalui dengan aman oleh pengguna, diperlukan bahan pelarut salju. Nah, garam ini merupakan bahan pelarut salju yang sering digunakan. Hal itu karena garam memiliki titik beku yang lebih rendah dari air. Yang terakhir, contoh tekanan osmotik yaitu membuat cairan infus. Penerapan tekanan osmotik dapat ditemui dalam pembuatan cairan infus. Pembuatan cairan infus melibatkan larutan isotonik. Larutan yang memiliki tekanan osmotik disebut juga dengan isotonik. Cairan infus termasuk ke dalam larutan isotonik yang bersifat isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis, baik ke dalam maupun keluar sel darah. Dengan begitu, sel-sel darah merah tidak mengalami kerusakan.